Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bersama saya Mas Hen. Pada kesempatan kali ini saya akan share hasil review saya pada sebuah buku. Ini ada buku baru ya. Namanya buku Anti Malas dan Suka Menunda. Jadi buku ini ditulis oleh penulis asli orang Korea, namanya Choi Myung Ki. Jadi buku ini menurut saya sangat ringan ya. Bukunya sangat ringan, mudah dipahami, cocok gitu bagi teman-teman usia SMP, SMA atau yang masih kuliah. Namun bagi yang sudah bekerja, berkeluarga itu juga tidak menutup kemungkinan untuk membaca buku ini, karena memang rasa malas dan suka menunda itu bisa muncul pada siapa saja gitu ya. Tidak hanya pelajar, termasuk yang sudah berkeluarga, barangkali sudah bekerja juga. Jadi buku ini isinya ada 220 halaman dan terdiri dari 3 bab ya. Ada 3 bab. Pertama, dia membicarakan perihal masalah perasaan, karena menurut Choi Myung-gi ini kebanyakan rasa malas itu muncul karena perasaan gitu ya. Yang kedua, babnya itu bagaimana kita menyingkirkan hambatan yang bisa mengganggu atau meredupkan tekad kita. Dan yang bab ketiga, bab terakhir ini isinya tentang bagaimana kita bisa berubah dari rasa malas menjadi pekerja keras ya, dari pemalas menjadi pekerja keras. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri orang malas? Nah, jadi di buku ini diulas gitu ya. Yang jelas itu pertama, orang yang malas itu biasanya dia itu suka terlambat, suka telat ya, masuk sekolah telat, kerja telat nih ini. Itu ciri-ciri orang itu malas. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa mengurus diri sendiri ya, bisa terlihat dari kamarnya yang acak-acak ya, misalnya barang-barangnya tidak tertata dengan rapi, semua asal simpan seperti itu, termasuk pakaiannya juga tidak rapi, seperti itu ciri-ciri malas. Nah, kemudian kenapa sih orang bisa malas? Nah, menurut penulis ini jadi ada beberapa penyebab. Pertama, karena masalah perasaan ya, contohnya kalau ada orang yang merasa kesepian gitu ya, merasa hidupnya ini nggak punya teman gitu, biasanya dia itu menjadi malas mau ngapa-ngapain gitu, karena tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memberi semangat seperti itu. Kemudian bisa juga karena perasaan marah terhadap atasan, marah terhadap guru misalnya, ketika diberi tugas, diberi pekerjaan, karena dia marah terhadap yang memberi pekerjaan, maka dia menjadi malas. Kemudian bisa juga karena faktor stres ya. Kalau orang sudah stres ya, pikirannya menjadi letih. Nah, kalau pikiran sudah letih itu mempengaruhi ke kondisi fisiknya, sehingga lelah, capek gitu ya. Kalau sudah seperti itu juga akibatnya jadi malas. Kemudian bisa jadi karena gangguan juga, gangguan eksternal, karena kondisi lingkungan, misalnya dia tinggal di tempat yang terlalu ramai ya, sehingga mau ngapa-ngapain juga tidak fokus, sehingga jadi malas. Atau bahkan terlalu sepi, ada juga yang terganggu karena terlalu sepi sehingga tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ada juga orang yang punya problem masalah perhatian gitu ya. Jadi ada yang punya permasalahan dengan imaginary audience. Jadi dia tuh merasa bahwa selalu menjadi pusat perhatian, selalu ada orang yang memperhatikan gerak-geriknya, sehingga ketika dia mau melangkah, mau bergerak tuh selalu mikirin dulu, kira-kira orang melihat saya seperti ini bagaimana ya tanggapannya ya. Jadi terlalu banyak berpikir pendapat orang tentang dirinya, sehingga dia ujung-ujungnya itu ketika mau bergerak, mau beraktivitas menjadi malas ya. Kemudian juga faktor ponsel atau smartphone yang dimiliki ya. Sekarang banyak sekali godaannya ya. Niatnya mungkin hanya ngecek, penasaran sedikit gitu ya. Scroll lama-lama sampai setengah jam, 1 jam habis untuk nge-scroll, membaca status-status orang atau berita-berita yang mungkin menarik tapi tidak penting gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang lainnya itu bisa terjadi juga karena faktor tidak puas gitu, tidak puas dengan karir, dengan pekerjaan, dengan pertemanan, dengan berbagai hal, sehingga dia selalu mengeluh, hidupnya itu selalu mengeluh ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan dia mempunyai rasa malas. Contohnya apa? Misalnya ketika dia merasa sudah bekerja dengan sungguh-sungguh gitu, tapi ternyata karirnya
tidak sebaik orang lain yang menurut dia tidak bekerja sekeras dia gitu, sehingga ujungnya dia merasa kecewa, merasa malas gitu ya. Atau ada yang sudah merasa belajar, sudah mati-matian tapi ujian dapatnya jelek gitu, ya itu bisa memunculkan rasa malas juga gitu. Nah, bagaimana kira-kira mengatasi tadi penyebab rasa malas tadi ya? Misalnya yang karena kesepian ya bisa mencoba mencari teman gitu ya. Mencari teman untuk curhat, untuk berbagi gitu ya. Kemudian yang punya rasa marah bisa coba dengan mengeluarkan emosinya, misalnya dengan menulis. Ketika kita merasa marah, tulis aja di kertas deh, kemarahan kita sobek-sobek, kita buang atau kita bakar kertasnya. Nah, setelah kita mengungkapkan kemarahan kita ya, kita lanjutkan dengan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan gitu. Kemudian untuk yang stres atau letih, bisa kita solusinya yaitu dengan cara rehat sejenak ya. Kita bisa pergi sejenak dari rutinitas yang harus kita kerjakan ya. Kita cari hal-hal yang bisa membuat kita rileks, tenang dan nyaman gitu. Nah, seandainya ada gangguan, misalnya ponsel tadi ya, ya kita bisa mengikrarkan diri kita untuk puasa, misalnya puasa sosial media ya selama berapa hari gitu ya, sehingga kita bisa fokus untuk menjauhkan diri dari kemalasan. Kemudian perihal orang yang merasa selalu diperhatikan ya, ini ada baiknya kita berupaya untuk cuek gitu ya. Kita nggak harus tahu segala hal, kita nggak harus memperhatikan apa tanggapan orang tentang kita ya, untuk apa gitu, karena itu sikap yang tidak dewasa gitu ya. Seolah-olah semua itu memperhatikan kita, itu ya sebenarnya tidak gitu. Orang juga cuek gitu, kita mau ngapain juga cuek aja gitu, sehingga jangan terlalu terbebani dengan hal tersebut. Kemudian untuk masalah ketidakpuasan ya, kita sudah berupaya tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka ya solusinya kita kurangi atau kita turunkan ekspektasi kita. Jadi jangan berharap yang muluk-muluk ya. Kita usaha maksimal tapi ekspektasinya buat rendah saja, sehingga ketika kita sudah berhasil, kita melakukan yang kita bisa ya, kita merasa puas karena ekspektasi kita tidak terlalu tinggi. Nah itu. Kemudian di buku ini juga banyak tips-tipsnya ya, tips-tips bagaimana kita memperbaiki diri kita supaya terhindar dari rasa malas. Yang pertama, kita bisa memperbaiki kekurangan kita ya. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan yang kira-kira fatal yang bisa menghalang-halangi kesuksesan kita ya, kita kurangi ya, kita perbaiki. Kemudian setelah itu kita lakukan apa yang kita kuasai dengan tekun gitu. Kita lakukan sedikit demi sedikit setiap hari, itu lebih baik daripada kita melakukan sesuatu yang besar, yang berat sekaligus namun di tengah jalan kita berhenti. Nah itu tidak bagus. Kemudian kita bagaimana supaya konsisten nih, supaya terjaga nih semangatnya kita bisa membuat target yang sedikit-sedikit. Jadi kalau kita punya target yang besar di ujung, kita bisa pecah-pecah menjadi target-target kecil, sehingga ketika kita mulai melangkah dan sukses pada target yang pertama, kita akan merasa senang. Ketika senang, kita tidak akan bosan, sehingga kita melaju lagi ke target selanjutnya. Begitu seterusnya. Jadi untuk mencapai target yang besar, kita pecah-pecah. Nah itu kira-kira. Nah kemudian di buku ini juga ada cerita tentang teori hierarki kebutuhan dasar manusia ya. Barangkali ada yang pernah baca bukunya dari Abraham Maslow. Jadi dia membagi tingkatan hierarki kebutuhan manusia menjadi 5. Jadi yang pertama itu kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa aman, kebutuhan disayangi ya, kemudian atau rasa memiliki, yang keempat kebutuhan penghargaan, yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri. Jadi mungkin dulu ada yang berpersepsi bahwa ketika keempat yang tingkatan sudah dicapai, maka yang selanjutnya adalah aktualisasi diri, atau dianggap aktualisasi diri ini sebagai puncak dari kebutuhan. Sebetulnya tidak juga gitu, karena semua ini tergantung dari faktor ekonomi, sosial, budaya yang dimiliki oleh setiap orang gitu. Jadi bukan berarti kalau kita sudah mencapai yang keempat ini sehingga mengejar-ngejar yang aktualisasi diri gitu, seolah-olah harus
eksis, harus bisa berkontribusi, berkarya, tapi malah nantinya malah kebutuhan yang lain yang mendasar yang realitanya ini malah terabaikan. Nah, ini jangan sampai gitu. Jadi tergantung ya porsinya ini. Oke, jadi itu sedikit review buku dari saya ya. Untuk lebih detailnya ya silakan dibaca, dibeli ya. Jadi di buku ini sudah disusun dengan sangat ringan, mudah dibaca ya, tujuannya mungkin untuk mengajak orang untuk tidak malas membaca. Jadi ya silakan dibeli bukunya, kita beli buku yang asli, kita dukung penulisnya untuk bisa terus berkarya gitu ya. Mudah-mudahan dari yang saya sampaikan bisa memberi manfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadikan kebarokahan bagi hidup kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.